Assalamualaikum. Halo Sobat BK, apa kabar? Berjumpa lagi kita di sharing bimbingan konseling. Tetap semangat belajar ya Sobat, untuk meraih masa depan yang gemilang. Sobat BK, kali ini saya akan sharing tentang pilihan studi lanjut untuk siswa sekolah menengah pertama atau SMP. Setelah lulus SMP, aku mau melanjutkan kemana ya? Nah, pertanyaan ini yang sering muncul di benak siswa SMP yang akan melanjutkan sekolah. Mereka merasa galau, mau memilih masuk SMA, SMK, MA, MAK, pesantren, atau boarding school. Ternyata tidak sedikit siswa SMP yang masih kebingungan dalam menentukan pilihan sekolah lanjutan. Apalagi bagi siswa yang tidak tahu perbedaan dari sekolah lanjutan tersebut dan mana yang paling tepat untuk masa depan mereka. Bahkan, sebagian dari mereka menentukan pilihan sekolah lanjut berdasarkan pilihan orang tua, ikut-ikutan teman, atau karena sekolah tersebut populer, tanpa memiliki prinsip sendiri. Sekolah seperti apa yang pas untuk dirinya? Dalam hal ini, yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki. Yang akibatnya, tidak sedikit kita jumpai siswa SMP yang menyesal memilih sebuah sekolah karena ternyata sekolah lanjutan yang dipilih tidak sesuai dengan potensi, kemampuan, dan peminatan belajar yang diinginkan. Hal demikian dapat menyebabkan siswa frustasi dan gagal dalam belajar. Sobat BK, untuk menentukan pilihan studi lanjut membutuhkan pertimbangan yang matang. Ini dikarenakan pilihan sekolah lanjutan bisa menjadi salah satu faktor penentu masa depan siswa. Oleh karena itu, siswa SMP harus dibantu untuk memahami dirinya, mengetahui berbagai sekolah lanjutan setelah lulus SMP, memahami pilihan minat yang tersedia, hingga siswa dapat mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Sobat BK, sebelum mengambil keputusan memilih sekolah lanjutan, ada beberapa hal yang harus siswa SMP pahami dan pertimbangkan. Yang pertama, apa tujuan setelah lulus nanti? Jika siswa memiliki tujuan supaya langsung bekerja setelah lulus sekolah, sebaiknya siswa memilih SMK atau MAK. Tetapi jika siswa berniat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sebaiknya siswa memilih SMA, MA, pesantren, atau boarding school. Yang kedua adalah kegiatan apa yang disukai. Jika siswa menyukai hal yang berhubungan dengan praktik, sebaiknya siswa memilih SMK atau MAK. Tetapi jika siswa adalah tipe orang yang lebih senang bermain logika, sebaiknya siswa memilih SMA, MA, pesantren, atau boarding school. Selanjutnya, cita-cita atau pekerjaan yang diimpikan. Jika pekerjaan yang diimpikan oleh siswa mengharuskan memiliki gelar tertentu, sebaiknya siswa memilih SMA, MA, pesantren, atau boarding school. Tetapi jika pekerjaan yang siswa pilih tidak menetapkan standar pendidikan tertentu, siswa bisa memilih SMK atau MAK. Selain itu,
Jika memilih SMK atau MAK, siswa bisa menekuni keahlian dan bisa mendalaminya lagi di perguruan tinggi nanti. Yang tidak kalah penting yang harus dipertimbangkan adalah biaya. Jika keadaan keuangan siswa kurang baik dan mengharuskan untuk segera mempunyai penghasilan, maka sebaiknya memilih SMK atau MAK. Setelah itu, jika memang ingin melanjutkan pendidikan, siswa bisa kuliah sambil bekerja. Tetapi lain hal bila keuangan keluarga memang mencukupi untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi, maka lanjutkan saja ke perguruan tinggi. Bukankah mengejar ilmu itu tidak ada ruginya? Yang terakhir adalah mengamati potensi di sekitar. Mengamati daerah sekitar. Perhatikan, apakah ada potensi usaha atau peluang kerja yang cocok untuk siswa. Bila di daerah siswa mempunyai banyak ladang usaha yang membutuhkan keterampilan tertentu, sebaiknya memilih SMK atau MAK. Tetapi apabila peluang kerja di sana lebih ke arah logika, sebaiknya siswa memilih SMA, MA, pesantren atau boarding school. Sobat BK, berikut ini adalah beberapa pilihan studi lanjut setelah lulus SMP. Ada SMA, SMK, MA, MAK, pesantren, dan boarding school. Sobat BK, sebagai tambahan referensi, saya akan memberikan gambaran secara umum mengenai SMA, SMK, MA, MAK, pesantren, dan boarding school. Sekolah menengah atas atau SMA adalah lembaga pendidikan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam hal ini tentunya pendidikan tinggi atau sekolah tinggi. Sekolah menengah atas adalah sekolah umum yang ditempuh oleh para siswa lulusan SMP atau sederajat yang terdiri dari kelas 10 sampai kelas 12 serta merupakan tingkatan wajib dalam program wajib belajar 12 tahun. Dalam jenjang ini fokusnya adalah pembelajaran secara umum yang terdiri atas berbagai bidang ilmu dengan cakupan yang lebih luas. Di jenjang SMA, siswa nantinya akan memilih lagi pengelompokan mata pelajaran berdasarkan minat serta kemampuan akademis. Di kurikulum KTSP 2006, pengelompokan tersebut dinamakan penjurusan dan dilakukan di kelas 11. Sedangkan di kurikulum 2013, pengelompokan tersebut dinamakan peminatan dan sudah mulai dari kelas 10. Penjurusan atau peminatan di jenjang SMA ada 3, yaitu ilmu pengetahuan alam. Penjurusan atau peminatan ini lebih fokus kepada mata pelajaran ilmu alam. Yang spesifik diajarkan adalah fisika, kimia, dan biologi. Matematika yang ada dalam penjurusan ini juga dirancang spesifik untuk lebih cocok dengan ilmu alam. Ilmu pengetahuan sosial. Penjurusan atau peminatan ini terfokus kepada mata pelajaran ilmu sosial dan humaniora. Yang spesifik diajarkan adalah ekonomi, geografi, sejarah, serta sosiologi dan antropologi.
Matematika yang ada dalam penjurusan ini juga ada, tetapi lebih dirancang untuk lebih sejalan dengan ilmu sosial dan humaniora. Ilmu bahasa. Penjurusan atau peminatan ini terfokus kepada mata pelajaran bahasa dan sastra, seperti Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa dan Sastra Inggris, 1 bahasa asing wajib, 1 atau 2 bahasa asing pilihan. Untuk bahasa asing wajib dan pilihan biasanya tergantung sekolah masing-masing. Pilihannya bisa berupa bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Perancis, bahasa Spanyol, dan lain-lain. Meski di penjurusan dan peminatan lain ada mata pelajaran bahasa Indonesia dan Inggris, di penjurusan ilmu bahasa dan ini siswa akan mendalami bahasa-bahasa tersebut secara lebih spesifik dan mencakup ranah sastra juga. Nah, untuk jenjang SMA, selain mata pelajaran spesifik yang siswa dapatkan dari penjurusan atau peminatan di atas, ada juga mata pelajaran wajib seperti pendidikan kewarganegaraan, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau penjakoskes, prakarya atau seni budaya dan keterampilan, dan lain-lain. Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK adalah lembaga pendidikan formal setara dengan SMA, MA, dan paket C yang bertujuan menyiapkan siswa untuk siap bekerja seusai menempuh jenjang SMK. Sobat BK, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 menyatakan bahwa pendidikan kejuruan ada pada jenjang pendidikan menengah yang dinamakan SMK. Jenis-jenis pendidikan kejuruan disusun dalam spektrum pendidikan kejuruan, yaitu teknologi dan rekayasa, teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan, agribisnis dan agroteknologi, perikanan dan kelautan, bisnis dan manajemen, dan seni kerajinan dan pariwisata. Sobat BK, Madrasah Aliyah atau disingkat MA dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau disingkat MAK sebenarnya mirip dengan SMA dan SMK. Namun, ada kekhasan tersendiri untuk MA dan MAK, yaitu penambahan porsi untuk pendalaman pembelajaran agama Islam. Madrasah Aliyah atau MA dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau MAK tergolong lembaga pendidikan agama menengah yang mempersiapkan siswa untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan menjadi ahli ilmu agama. Pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama. Jenjang kelas dalam waktu tempuh Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan sama seperti sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Sobat BK, siswa Madrasah Aliyah atau MA pada tahun kedua atau kelas 11 memilih salah satu dari 3 jurusan, yaitu jurusan ilmu pengetahuan alam, jurusan ilmu pengetahuan sosial, dan jurusan bahasa dan sastra. Pada akhir tahun ketiga atau kelas 12, siswa Madrasah Aliyah atau MA dan siswa Madrasah Aliyah Kejuruan atau MAK diwajibkan mengikuti ujian nasional. Berikut
mata pelajaran yang diajarkan di Madrasah Aliyah atau MA selain mata pelajaran umum, yaitu Al-Quran dan Hadis, Akidah dan Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab. Sobat BK, pesantren dan boarding school merupakan sebuah lembaga pendidikan yang memberikan fasilitas asrama untuk para siswa atau santrinya. Santri yang belajar di pesantren dan boarding school biasanya berasal dari berbagai daerah. Ada yang berasal dari lingkungan sekitar, ada juga dari berbagai penjuru daerah di dalam maupun di luar negeri. Sobat BK, perlu diketahui antara pesantren dan boarding school memiliki perbedaan. Perbedaan yang paling mendasar adalah bahwa pesantren merupakan tempat untuk membentuk manusia yang berakhlak, di mana santri-santri tersebut bisa belajar tanpa adanya batas waktu. Selain itu, tidak ada pembatasan umur bagi santri yang belajar di pondok pesantren. Sedangkan untuk boarding school merupakan suatu tempat untuk para siswa melakukan semua aktivitas seperti belajar, tinggal, serta aktivitas lain yang mendukung terlaksananya pendidikan dengan batas waktu yang telah ditentukan, sehingga ada persyaratan umur bagi para siswa atau santrinya. Tempat belajar bagi para siswa biasanya mengambil tempat atau jadi satu atau bahkan memodifikasi sekolah formal. Oleh karena itu, boarding school disebut juga dengan sekolah berasrama. Sobat BK, kurikulum pendidikan pesantren biasanya berdasarkan pada kitab agama seperti Al-Quran, Kitab Kuning, serta kitab-kitab berbahasa Arab. Materi pendidikannya sangat menitik beratkan pada pendidikan agama karena tujuan utamanya untuk membentuk akhlak. Tetapi biasanya diselipkan pelajaran-pelajaran umum pada pendidikan formal. Namun, pesantren juga bisa merancang, membuat, dan menentukan kurikulum sendiri tanpa harus mengikuti standar pendidikan yang ditentukan pemerintah. Untuk kurikulum pendidikan boarding school, lebih menitik beratkan pada kurikulum pendidikan formal dengan materi yang umumnya ada pada pendidikan formal pada kurikulum yang dibuat pemerintah. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas hasil pendidikan siswanya, boarding school biasanya juga merancang kurikulum pendidikan yang komprehensif holistik, yaitu program pendidikan yang menggabungkan atau mengkombinasikan pendidikan keagamaan, academic development, life skill yaitu soft and hard skill, sampai membangun wawasan global. Sobat BK, pengajar di pesantren merupakan kiai dan ustadz yang memiliki pemahaman tinggi terhadap agama dan kitab suci Al-Quran. Selain itu, para pengajar di pesantren biasanya telah memiliki pengalaman yang sangat banyak dalam menjalani kehidupan. Pengetahuan dan pengalaman tersebut menjadi bahan atau materi yang diajarkan kepada para santri, sehingga santri bisa mendapat contoh langsung dari kehidupan dan pengalaman yang kemungkinan akan mereka hadapi kelak. Para santri dilatih untuk membuat rencana, membuat keputusan, dan bertindak dengan selalu berdasarkan dan berpegang kepada ajaran agama. Sedangkan untuk pengajar di boarding school umumnya ditentukan dengan kualifikasi untuk tenaga pendidikan yang akan mengajar di sekolah berasrama.
Biasanya pengajar di boarding school dibedakan sesuai dengan kualifikasi materi pendidikan yang akan diberikan, terutama untuk pengajar yang memberikan materi pendidikan formal, karena bertujuan untuk mendidik siswa-siswinya agar memiliki kecerdasan intelektual, sosial, dan skill yang tinggi. Maka kualifikasi pengajar di boarding school juga dilakukan dengan sangat ketat, sehingga nantinya diperoleh pengajar berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan di boarding school. Sobat BK, untuk pesantren biasanya menerapkan biaya pendidikan atau SPP yang sangat terjangkau. Bahkan bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Tidak jarang pula ada beberapa pesantren yang menggratiskan biaya belajarnya. Biaya pendidikan biasanya mencerminkan fasilitas-fasilitas yang disediakan. Oleh karena itu, dengan biaya pendidikan yang murah, fasilitas-fasilitas yang ada di pesantren biasanya masih sangat sederhana. Untuk biaya pendidikan di boarding school biasanya lebih mahal dari pesantren. Bahkan ada beberapa boarding school menerapkan biaya pendidikan atau SPP yang tergolong tinggi. Oleh karena itu, fasilitas-fasilitas di boarding school sangat lengkap dengan tingkat kenyamanan yang tinggi. Boarding school juga menerapkan sistem keamanan secara total untuk menjaga keamanan siswa-siswinya. Semua kegiatan siswa-siswi yang berkaitan dengan pendidikan bisa diawasi secara menyeluruh. Tata tertib dibuat dan diterapkan untuk seluruh warga di asrama maupun di sekolah dengan sanksi-sanksi bagi yang melanggar. Sobat BK, pendiri pesantren biasanya dilakukan secara perorangan. Bahkan pesantren sering didirikan oleh kiai yang mengajar di pesantren tersebut. Sedangkan untuk pendiri boarding school biasanya dilakukan oleh suatu organisasi atau lembaga, baik berupa yayasan atau lembaga pemerintah atau swasta. Sobat BK, demikianlah sharing kali ini. Informasi pilihan sekolah lanjutan untuk siswa SMP. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Terima kasih. Wassalam.